gimana? Sudah siap di depan layar kaca Anda? Gimana puasanya, lancar? Ada saya Kak Ros yang menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Temani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama ada Bobby Tinje. Assalamualaikum Bobby. Waalaikumsalam. Ini sekarang Bobby, Bobby akan membagikan ceritanya ya, bagaimana dia itu harus memulai lagi sesuatu yang baru dalam kehidupan kamu ya. Sekali. Setelah kemarin bisnis travel umroh dan haji Ya, mengalami kerugian sampai 2 miliar. kurang lebih segitu. Akhirnya kamu memutuskan untuk tinggal di Bogor. Tinggal di Bogor. Menjalani hidup slow living. Betul. Bercocok tanam, nanam sayur. Ya, pokoknya semua qadarullah dijalanin ya. Jadi keadaannya memang membuat seperti itu, jadi ya kita jalanin aja. Oke, nanti kita dengar cerita detailnya. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang sedang ramai di luar sana. Menjadi perhatian publik baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, yang kita bahas ini dari dunia maya yaitu dari postingannya Inara di Instagramnya begitu ya. Ini story-nya dia tulis begini, ini sebuah permintaan maaf. Ini mumpung di bulan Ramadan kan, bulan dimana kita menyucikan diri, saling memaafkan. Ya, dibilang gini, menjelang hari kedua bulan suci Ramadan, kutuliskan ini bukan dari tempat yang paling benar, melainkan dari hati yang sedang belajar jujur pada diri sendiri. Aku menyesal bukan karena ingin dimaafkan, melainkan karena akhirnya paham. Ketidaksengajaan pun bisa melukai dan ketidaktahuan bukan alasan untuk abai. Maafku lahir dari perenungan panjang bahwa mendengar sepenuh hati lebih berani daripada sekedar berbicara. Jika maaf ini sampai padamu, anggaplah ia sebagai niat yang sedang belajar bertumbuh. Tak dimaksudkan untuk menghapus apalagi memaksa lupa. Ia hanya pengakuan sederhana bahwa aku keliru. Aku bertanggung jawab atas jejak yang kutinggalkan dan aku ingin menjadi lebih baik pelan-pelan dengan kesungguhan. Oke, ini kalimatnya ditulis dengan pilihan kata yang amat baik sekali sih ya. Dan ini menurutku kita semua juga kalau sampai di titik ini gitu ya, maksudnya sadar bahwa ya kadang kan kita kalau ngomong kadang kita nggak maksud, kita bahkan udah lupa tuh ngomong apa gitu ya nggak sih? Tiba-tiba buat orang lain yang dengar itu tuh dalam sekali sakitnya sampai kayak buat dia penting. Tapi kan kita nggak bisa ngomong aku nggak maksud lo nggak bisa begitu gitu kan? Kita mengambil tanggung jawab bahwa iya maaf, tetap maaf kalau kita itu keluar dari mulut kita. Terus itu menurut aku ya bagus. Ada lagi video permintaan maaf dari Inara juga, kita lihat yang berikut. Komentar netizen coba kita baca. Dia ada netizen yang mengutip kalimat ini ya, aku menyesal bukan karena ingin dimaafkan. Dari situ aja terlihat jelas dia nggak mau dimaafin guys, katanya gitu. Udah terlambat Inaroh gitu, kemarin nantangin Naroh gitu. Yang berikutnya ada lagi komentarnya. Dia minta maaf bukan kemauan deh kayaknya, tapi takut nggak ada yang endorse dia lagi karena endorse sebelumnya udah di take down dan nggak ada kerja sama lagi. Ada lagi komentarnya? Ada, udah cuman ini aja. Oke, ini maksudnya apa? Karena kemarin itu sempat ada Inara itu ada endorsan, dia jualan baju lagi di sosial media begini ya. Bahkan bukan hanya ini loh, kemarin tuh ada yang viral tuh beritanya udah aku bagiin kan. Ada tren baju yang viral namanya tren baju bini orang, gamis bini orang. Itu kan ada beritanya, iya kan? Aku share ke siapa nih? Ditanya itu, aku nggak ngarang nih maksudnya ya. Terus ada yang bilang ya itu terinspirasi sebenarnya dari baju yang pernah dijual Inara, apa dipakai Inara gitu deh ya. Kalau nggak salah gitu deh. Nah oke, balik lagi ke sini ya. Ini dari baju-baju ini kemudian biasa netizen bereaksi, berkomentar gitu. Sampai kayaknya mau memboikot tokonya yang endorse Inara. Nah ini ada salah satu DM-an dari netizen ya, bunyinya gini. Baju untuk wanita yang hidup di tahun 2026 tapi masih doyan suami orang, rekomendasi yang mana Min gitu ya. Titip galak banget ya, recommended banget. Kak take down endorse-nya, nanti kita borong deh katanya gitu. Ini udah take down ya? Borong gak nih bener? Kayak berikutnya. Ada lagi yang pengen DM ya, bilang gini. Kak, kamu mempermainkan agama ya, masa baju muslim yang endorse Jin Dasim, hati-hati dengan rezeki kamu. Oke, baiklah. Terus dijawab nih ya, maaf ya Kak, karena setiap tahun kita ada endorse Kakak Inara dan rezeki yang ngatur bukan netizen. Iya. Marah lagi nih netizennya. Semoga rezekimu seret, astaga. Astaga, ini bulan Ramadan ya. Masih galak banget ya. Aku juga tadi masih galak sih, mungkin karena ini ya gula darah turun.
Terus ada klarifikasi sama dari online shop ya. Tapi ya ini ownernya akhirnya minta maaf. Pokoknya di videonya endorsementnya udah di take down. Terus dia bilang katanya admin yang menjawab itu tidak mewakili yang punya toko gitu dan bahkan sudah ditindaklanjuti gitu kan. Tapi kalau buat aku ya nih ya maksudnya ekonomi lagi susah gitu. Ya kenapa sih marah sama adminnya, kasihan juga ya. Maksudku ekonomi tuh semua orang lagi berjuang ya. Gimana kalau kita mendoakan yang baik buat semua orang aja? Pasti marah lagi sama aku ya. Ekonomi emang kita semua lagi sama-sama berusaha. Bukan gimana sih kalau nggak mau beli? Ya beli di toko aku aja lah salahnya. Oke, kita lihat profilnya Bobby Tinca berikut ini. Kita bersama dengan Bobby Tinca ya. Nih kita lihat dulu postingannya Bobby ya. Bunyinya gini, gagal bismillah, dicoba lagi, terjatuh bismillah, bangun lagi. Apa yang hilang bismillah akan Allah ganti. Alhamdulillah untuk semua goresan manis dan pahit yang Allah silahkan melalui banyak cerita di beberapa tahun terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita baru dimulai lagi. Bawainnya kenapa begitu jadi sedih gue deh. Nah, semangat. Apa mau nanya apa? Tadi ya kamu bilang cerita. Jadi gini, kan kita pasti pengennya coba sesuatu yang baru, belajar lebih baik gitu. Jadi kita, alhamdulillah Allah setelah kasih ujian rumah tangga, dikasih amanah untuk bangun travel. Travelnya dulu udah ada dengan sahabat lama, tapi kita coba berjalan sendiri. Selama perjalanan itu kan pasti kita banyak hal baru yang kita harus pelajari lagi, branding lagi dengan cara baru. Ternyata dipertemukan dengan Allah, dengan orang-orang yang kurang amanah, dengan ilmunya juga saya belum nyampe ke sana gitu. Akhirnya dengan modal yang cuma sekian, akhirnya ada bagaimana cara travel berjalan selama 3 tahun. Nah partnerku, terserah Mas Bobby aja silakan teruskan. Gitu. Ya udah kita mikir dong putar otak gimana dan lain-lain. Gimana cara pokoknya tetap berjalan. Sementara regulasi bikin paket travel umroh itu ada kekurangan, misalnya jamaah belum closing, harus bagaimana nih, digugurkan tiketnya, diberangkatkan orang lain. Nah pada situ saya banyak memberangkatkan orang-orang yang memang akhirnya nge-branding itu. Brandingnya alhamdulillah naik bagus gitu, cuman impact ke kaminya juga tidak sesuai dengan harapan gitu. Misalnya? Kayak kita udah berangkatin si A, si B, si C, tapi yang daftar akhirnya tetap nggak sebanyak harapan kita. Jadi kayak misalnya harus 45 orang, ternyata yang daftar cuma 28 orang, 30 orang gitu. Tapi harus jalan kan? Harus jalan. Sementara kita bagaimana cara orang trust kalau kita nggak jalan gitu kan. Akhirnya udah bergulir 3 tahun, pembukuan ternyata loss banyak. Jamaah masih banyak numpuk harus berangkat. Jadi pilihannya gimana nih? Pilihannya gimana Pak? Silakan Mas Bobby bereskan. Ya partner, saya orang nggak enakan satu. Yang kedua saya juga orang nggak mau ribet gitu. Saya beri lagi mungkin dengan cara ini Allah membersihkan harta-harta saya gitu ya. Jadi saya lepas rumah, saya lepas mobil, saya habis gitu. Terus tapi Allah masih baik karena ternyata rumah tinggal yang kita pilih sekarang itu adalah di mana harapan ibu saya. Ada empangnya, ada halamannya, dan deket dengan rumah sakit mama. Gitu. Zaman dulu waktu kita tinggal di komplek, mama tuh suka kabur tuh habis subuh tuh, nggak ada pergi. Tapi ketemu sholat subuh ada, begitu pulang udah nggak, pas habis subuh udah nggak ada. Mama tuh udah nggak betah di situ gitu. Baru ngomong setelah kita pindah, dulu mama nggak betah di sana sebetulnya. Mama di kamar aja kan nggak pernah keluar gitu. Mama tuh memang harus kontrol rumah sakit. Jadi sekarang kita ambil ibrohnya, hikmahnya adalah memang Allah pengennya saya ngurusin mama fokus dan deket dari rumah sakit mama gitu. Dan akhirnya ternyata di 2025-2026 ini kan seperti kayak perekonomian turun ya. Allah memaksa saya, Bob lu maksain di sono nggak akan bisa gitu. Pindahin anak lu sekolahnya lebih murah. Pindahin sekolah Islam yang harganya juga jauh di bawah yang sebelumnya. Jadi semua alhamdulillah. Di situ banyak pelajaran, oh iya walaupun gue dikasih kerugian sini ada kebaikan di sini Allah kasih. Ada kerugian sini Allah kasih sini. Yang orang lain belum bisa dapetin aku bisa dapetin gitu. Kayak sekarang nih, gue kesini gue naik kereta gitu ya, terus ya udah Allah kasih panjang waktu. Kalau zaman dulu kan nyetir, sekarang kita di perjalanan kita bisa zikir, bisa baca yasin, bisa perjalanan di motor tuh kalau bisa kemana-mana gitu ya. Dulu di mobil sama temen ngomongin hal-hal nggak bermanfaat gitu. Sekarang kalau di
motor, kita berzikir, kita apalah pokoknya mendekatkan diri sama Allah. Jadi akhirnya sekarang apapun kebutuhan dicukupi sama Allah dan hati kita cukupkan gitu. Jadi nggak pernah ngerasa rasanya kayak teman-teman pada masih aktif di TV, sukses, kerjaannya banyak, nggak ada sedikit pun sama sekali. Wallahi di hati saya tuh kayak, gue iri, gue pengen ke mereka, enggak. Cukup bisa lihat ibu saya happy, anak saya happy, saya bisa makan, itu udah tenang buat saya gitu. Dan Bobby juga sering membagikan kegiatannya di Bogor sekarang gitu ya. Bagaimana menjalani istilahnya slow living. Hidup yang tidak terlalu dikejar-kejar duniawi begitu ya. Tapi menikmati cukup kebutuhan yang terpenuhi. Betul. Dipenuhi oleh Allah. Kita lihat yang berikut. Jadi kamu jual rumah, jual mobil. Jual rumah, jual mobil. Jadi yang di Jakarta udah nggak ada? Masih ada satu, Masih ada satu. tapi itu insya Allah dalam proses. Salah satunya adalah pengembalian. Jadi saya punya, itulah tadi dia bilang 2 miliar itu, bagaimana caranya saya harus mengcover itu semua. Sebenarnya saya nggak mau konfirmasi ya, karena kan udahlah gitu. Cuman karena diundang dan ditanya udah sekalian deh. Karena banyak juga orang nanya, banyak keponya gitu kan. Kenapa pindah, kenapa gini, kenapa gitu ya. Memang kondisinya seperti itu. Jadi yang rumah satu lagi insya Allah akan diambil alih oleh sahabat saya. Dia juga yang membantu saya, dia juga yang, kamu nggak ada, kayak aduh. Gue sekalian di sini mau ngomong buat semua teman-teman yang sahabat saya gitu yang bantu gitu. Ini kita nggak mungkin ya ceritain dapur perusahaannya, terus ada jamaah, saya nggak mau balikin, saya kalau nggak kamu saya viralin. Dananya udah nggak ada bukan di saya, ditransfer ke perusahaan. Dengan baiknya ada Mas Baby Putwanda ya, abang saya tuh, bang gini karena gini, dah transfer tambah Mbak Bibu. Terus ada sahabat saya juga, dulu jamaah jadi sahabat, inilah garis benang merah Allah gitu. Jamaah jadi baik sama saya, terus kemudian tiba-tiba, Mas saya mau simpen uang bantu kamu, dia bilang, saya nggak minta, dia bilang, tapi kamu seperti butuh bantuan, dia bilang gitu, bantuan dari Allah kalau melalui yang bersangkutan. Tiba-tiba bisalah tercover bayar tiket pesawat dan lain-lain. Terus kemudian pada saat memutuskan tuh, udah kayak stop dulu untuk nggak lanjutkan, tidak ada dana untuk mengembalikan. Sampai saat ini bahasanya masih baik, sopan dan lain-lain. Terus bagaimana Mas Bobby, saya bilang, udah kalau gitu saya pasti punya ada set satu, bagaimana mau diambil atau gimana, saya bilang, kalau jual nunggu waktu, yaudah kita ambil aja. Jadi kita hitung-hitungan dan lain-lain diambil sama yang bersangkutan. Jadi beban saya yang itu masih KPR ya waktu itu ya. Jadi beban itu selesai, beban hutang saya juga selesai ke sana. Kalau saya misalnya double gitu ya istilahnya, ya udah saya bodo amat, yang ditransfer ke perusahaan silakan cari aja travel sono, PT-nya dan lain. Tapi kan saya nggak mau huru hara ya berisik gitu di sosmed apa yang bisa saya kerjakan. Pada saat itu juga kan proponya orang melihat daftar melalui saya. Jadi saya harus selesaikan ini semua. Saya ambil benang merahnya aja, mungkin ini cara Allah mendidik saya untuk bisa lebih menerima ridho, ketetapan dari Allah gitu aja sih. Tapi sebagai seorang bapak, kepala keluarga ya, secara manusia ngadepin masa-masa itu kan wow. Oh berat. Tapi apalagi ibu saya dulu masih, kita memang dari nol. Ibu saya tahu ketika saya ada lagi di puncak kerjaan saya jaya gitu. Ibu saya kasih dan lain-lain. Sekarang tuh kalau mau menyampaikan kalimat yang kurang nyaman kayak, mah ini, saya lihat psikolognya dulu karena kan ada kesehatan jantung ya. Kalau moodnya enak saya sampaikan, kalau enggak saya telan sendiri. Paling teman saya cuma sejadah doang. Anak-anak pun, Abi kenapa sekarang kita jarang makan di restoran lagi, dia bilang. Oh gak apa-apa, rumah kita kan jauh, saya bilang. Daripada restoran kurang sehat, makanan ini kita makan sendiri, kita masak sendiri, masak di rumah. Jadi ada hal baik lah yang kita ambil gitu. Ya, itu sih. Jadi kamu pindah ke Bogor, ini beli lahan rumah di situ? Ya, itu lahan memang sudah kita incer dari 2022. Terus kebetulan yang punya tanah juga sedang mencari uang untuk proses pengobatan kanker. Jadi itu saya dikenalin sama sahabat saya yang nemenin yang nyariin tanahnya. Terus kemudian saya cuma punya uang segini, saya bilang. Yaudah nggak apa-apa, kami butuh. Loh kok langsung oke gitu. Tapi sisanya saya cicil. Saya cicil 2 bulan sekali saya cicil selesai gitu. Jadi sekarang alhamdulillah udah selesai, nggak ada utang lagi. Kalau hutang tidak ada, belum sepenuhnya selesai. Tapi saya yakin Allah kasih mudahan. Jadi entah nanti misalnya bergeser waktunya, entah Allah kasih rezeki di kemudian hari,
walaupun mentok misalnya saya harus melepas rumah saya yang sekarang, saya masalah gitu. Jadi saya pernah ada jauh di bawah kondisi sekarang. Tinggal di bawah kaki gunung, numpang sama orang, nggak ada air, nggak ada TV. Ketika Allah balikin lagi nggak masalah. Yang penting mungkin saya nggak dikasih di sini, harta saya dikasih di akhirat, saya nggak tahu. Jadi buat teman-teman, terima kasih buat yang sering DM, nanyain kabar. Kadang saya nggak postingan, kadang gimana buat besok, mood saya nggak bisa untuk posting gitu. Bobby, ayo oke gitu. Dengan segitu aja udah perhatian. Dengan teman saya yang sering telepon, tidak mengganggu saya untuk biasanya dia mencari tahu saya, kabar saya. Dengan memberi saya ruang aja, mereka udah perhatian kan artinya. Ketika saya udah menghobi lagi, ya gue gak enak hubungin lo, takutnya lagi apa-apa gitu. Itu udah buat apresiasi buat saya gitu. Ya, bagaimana cara Bobby juga menghadapi kehidupan kesehariannya tadi, memenuhi kebutuhan nanam sendiri kamu. Itu untuk kebutuhan makan kamu sendiri atau sempat sampai bisa dijual juga? Kalau dijual belum, karena tenaga kan aku kan ngurusin anak juga, ngurusin ibu. Jadi waktunya tuh belum bisa full banget. Paling kita buat kebutuhan sehari-hari aja. Jadi sehari-hari itu kamu gimana kegiatannya? Baru 3-4 hari berjalan jualan. Oh jualan? Jualan. Nah, ini ada kafenya, warung kafe yang dipersiapkan oleh Bobby sendiri. Oh bikin sendiri nih warungnya? Iya, jadi banyak anggur kemarin tuh emang saya kan suka dimasak gitu. Ya udah bikin pempek gimana ya, bisa. Bikin dimsum gimana ya, dari kita beli ternyata masih anak buah sendiri, akhirnya bisa. Dan kondisi di lokasi rumah saya itu kan ke kota jauh, ke atas tuh gunung yang memang juga nggak ada apa-apa gitu. Jadi bikin makanan yang orang pengen ke kota susah, kita coba dimsum ya, alhamdulillah. Jadi nanti mungkin kedepannya saya bikin masakan Sunda yang bikin orang juga akhirnya sekalian healing gitu. Healing sih. Coba kita lihat ya, berikut ini videonya. Bobby lagi mau cerita nih. Allah, kemudahan yang Allah berikan buat kamu. Masya Allah, pokoknya semua yang datang tuh Allah hadirkan gitu. Tiba-tiba ada orang yang pakai aja tanah sebelah, orang nggak ada yang ngurusin kok. Bukan gitu. tanah kamu jadi? Bukan itu. Kegedean gimana ngurusnya. Terserah katanya, pokoknya yang penting bayarin pajaknya aja. Udah orangnya juga baik gitu. Pak, saya mikir apa ya? Oh saya punya soang nih, saya bilang, oh saya pindahin soang ke sebelah, saya bikin kandang soang, tapi gue pengen jualan deh gitu. Lihat kanan kiri, kayaknya bisa deh. Tapi nggak yakin juga sebenarnya, ngerayu nyokap tuh hampir 5 bulan ngerayu nyokap. Untuk bisa jualan. Nyokap tuh masih kayak, anak gue artis gitu. Padahal kan ya udahlah, artis sama manusia juga kan. Cuman ya kalau sama orang tua ngomongnya harus pelan-pelan. Sampai akhirnya kita kasih pengertian A, B, C, D, F, G. Ya udah boleh jualan. Alhamdulillah hari pertama rame, 2, 3 rame. Kepetok puasa. Mungkin ya Allah di puasa slow dulu dikit, ibadah dulu. Nanti ramenya Syawal. Tetap husnuzan aja. Selalu melihat yang positif. Iya gitu. Percaya pada ketetapan Allah. Masya Allah. Kalau buat kebutuhan sehari-hari ya, kalau travel masih sebenarnya yang 3 tahun saya berjalan, saya udah jujur mengundurkan diri. Gitu. Jadi saya karena udah nggak bisa kerja sama, mengundurkan diri. Jadi saya dibebankan dengan tanggung jawab yang memang belum berangkat, gitu kan. Tapi orang masih trust sama saya untuk, Kak gimana mau berangkat? Karena kan komunikasi ya yang dijual kan. Gitu. Oh iya bisa, sampai hari ini aja ada, mungkin kenal juga Windy Aryo nih, WhatsApp dia mau umroh Ramadan gitu kan. Itu kan bentuk rezeki Allah ya. Kalau dulu mungkin saya pegang uang besar, sekarang cuma dapat fee agentnya saja. Tapi itu pun udah cukup alhamdulillah, jadi kita nikmatin aja lah. Masya Allah. Wah, ya pada saat lagi menghadapi susah gitu ya. Udah susah duluan, jadi udah tenang hatinya. Dan Allah selalu kasih rezeki-rezeki dari pintu-pintu yang betul-betul nggak terduga. Ini bukan soal alimnya atau gimana, jadi kayak someday gini, kan kalau beli buah agak jauh. Anak tuh suka buah sunkist, gitu. Pengen beli sunkist deh, gitu ya. Tapi gimana ya, gue bilang jauh keluarnya pasti mahal juga. Antar aja deh, buah yang lain aja di kebun juga ada gitu kan. Tiba-tiba ada tamu, bawa sunkist. Tiba-tiba pengen pempek, ada tamu bawa pempek gitu. Jadi kayak ya udah, kita kalau mikirnya positif, saat ini dapat, hari ini nggak dapat, pasti besok dapat. Gitu pikirnya gitu aja, gitu. Nanti kita ngobrol lagi sama Bobby ya. Ada yang berikut ini calon pengantin ya. Ada Claudia dan Risa Syah. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan pasangan yang kemarin baru melangsungkan pertunangan. Ya, langsung kita dudukan di ruang gelar perkara selain berikut ini. Jangan kemana-mana. Tetap di Ruby. Asik dan